Kita akan mulai ibadah kita. Kita bersyukur buat Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara yang kekasih. Haleluya, shalom. Kita bersyukur buat Tuhan. Kita boleh bersyukur buat Tuhan saat ini. Kita boleh ada di rumah Tuhan. Dan saat ini, biarlah Tuhan boleh menyatakan kuasanya di tengah-tengah kita. Sama-sama kita membuka hati kita di hadapan Tuhan. Kita boleh berdoa. Sungguh kami bersyukur Tuhan. Engkau ada bersama kami saat ini. Kami bersyukur Engkau boleh hadir di tengah-tengah kami. Dimanapun kami berada Bapa, dimanapun umat-Mu berada saat ini, Engkau boleh jamah berkati mereka. Biarlah lewat ibadah saat ini, lewat pujian saat ini, mereka boleh diberkati. Dan kuasa-Mu boleh dinyatakan di tengah-tengah kami saat ini. Hadirat-Mu boleh bekerja, Roh-Mu boleh bekerja dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Terpuji Engkau Bapa, dalam nama Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Dan kami boleh menyembah Engkau Tuhan. Haleluya. Amin. Kami datang di hadirat-Mu, membawa doaku. Kami sujud, rendahkan diri, menyembah-Mu. Ampunilah, sayangilah bangsa kami, ya Tuhan Bapa-Ku. Pulihkanlah, sembuhkanlah hati ini, hidup ini, pulihkanlah. Ini doaku untuk bangsa aku. Lawat Tuhan, pulihkanlah negeri kami. Engkau boleh berkati hidup kami Tuhan. Engkau boleh berkati negeri kami saat ini. Haleluya. Oh, kami bersyukur Bapa. Kami datang di hadirat-Mu, membawa doaku. Kami sujud, rendahkan diri, menyembah-Mu. Ampunilah, sayangilah bangsa kami, ya Tuhan Bapa-Ku. Sungguh kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Pulihkanlah, sembuhkanlah hati ini,
hati ini, hidup ini, pulihkanlah. Ini doaku untuk bangsaku. Lawat Tuhan, pulihkanlah negeri kami. Sungguh kami bersyukur Bapa. Pulihkanlah, sembuhkanlah hati kami, hidup ini, pulihkanlah. Ini doaku untuk bangsaku. Lawat Tuhan, pulihkanlah negeri kami. Indonesia, pulihkanlah. Indonesia, pulihkanlah. Haleluya. Sungguh kami bersyukur buat Engkau Tuhan. Kau pulihkan kami Bapa. Haleluya. Pulihkan kami Bapa. Sembuhkan Bapa negeri kami. Negeri kami. Haleluya. 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 Sungguh kami bersyukur Tuhan. Engkau lawat negeri kami. Engkau pulihkan. Engkau jamah. Engkau lawan. Haleluya. Kami sembah Kau Tuhan. Kami agungkan. Kami tinggikan nama-Mu. Haleluya. Segenap hati dan jiwa kami Bapa, kami mau datang di hadirat-Mu. Engkau lawan negeri kami. Engkau lawan hidup kami. Engkau sembuhkan kami. Engkau pulihkan negeri kami. Indonesia, Engkau pulihkan juga gereja-gereja kami. Kami bersyukur, kami agungkan, kami tinggikan nama-Mu. Haleluya. 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 Kami bersyukur Tuhan. Yesus, terima kasih. Kami bersyukur Bapa. Kau baik. Haleluya. Haleluya. Bagi bangsa ini Amin. kami berdiri Terima kasih dan Tuhan. membawa doa kami kepadamu. Kami bersyukur Pak. Sesuatu yang besar pasti terjadi. Amin. Dan mengubahkan negeri kami. Haleluya. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan. Amin. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami
kepadamu sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu, mari kita semua berseru haleluya. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan, hanya namamu ya Tuhan. Hanya namamu Tuhan ditinggikan, hanya namamu Tuhan. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Haleluya. Ditinggikanlah Tuhan kami, dimuliakanlah Raja kami atas segala-galanya. Haleluya. Terima kasih ya Bapa. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus kami akan bersuka cita. Haleluya. Amin. Amin. Kita boleh bersyukur buat Tuhan. Kita bersyukur bahwa Dia boleh senantiasa boleh memberkati hidup kita. Amin. Kita bersyukur saat ini dan kita akan bersuka cita di hadapan Tuhan. Amin. Kita percaya bahwa hati kita senantiasa boleh hidup di dalam kehidupan Tuhan. Dan kita percaya baru kuasanya senantiasa boleh hidup dalam kehidupan kita. Amin. Kita bersyukur buat Tuhan. Kita boleh bersyukur buat Dia. Kita boleh bersuka cita di hadapan Tuhan. Katakan buat Dia. Haleluya. Yeay. Terima kasih ya Bapa. Yeay. Kita bersyukur, katakan Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Kita bersyukur buat Tuhan. Haleluya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Ya gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu, hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Mari bersuka cita bersama. Ku selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya.
sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Sama-sama kita bersyukur, katakan, ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. kasih setia Tuhan tidak pernah berubah dahulu sampai selamanya. Haleluya. Amin. Terpujilah nama Tuhan. Atas segala pujian, Dia yang mengatasi segalanya. Haleluya, haleluya, Yesus Tuhan. Kami siapkan hati kami untuk firman-Mu Tuhan Yesus. Kau tahu hati kami Tuhan. Terima kasih. Sungguh Engkau tahu, tak ada yang tersembunyi. Haleluya. Lebih dari bersyukur, Tuhan. kata, Kau tampung air mataku. Hanya padamu ku berserah. Kau Tuhan penolong di hidupku. Kekuatanku hanyalah di dalam-Mu. Kau setia memulihkanku. Hidupku memuliakan nama-Mu. Rahmat-Mu menaungi hidupku. Kau setia sampai akhir hidupku. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur ya Tuhan. Sungguh Engkau tahu, tak ada yang tersembunyi. Tak ada yang tersembunyi. Lebih dari kata, Kau tampung air mataku. Hanya padamu ku berserah. Kau Tuhan penolong di hidupku. Kekuatanku hanyalah di dalam-Mu. Kau setia memulihkan hidupku. Hidupku memuliakan nama-Mu. Rahmat-Mu menaungi hidupku. Kau setia Tuhan. Kau setia sampai akhir hidupku. Terima kasih Tuhan. Sungguh hanya Kau yang setia di dalam kehidupan kami. Haleluya, haleluya. Amin.
Selamat siang Bapak Ibu yang saya kasihi di rumah. Baik, sebelum kita merenungkan firman Tuhan dalam kita mengingat Jumat Agung dan Paskah, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami yang di sorga, kami berterima kasih untuk hari ini, tanggal 10 April 2020, kami bisa merayakan Jumat Agung sekalipun di rumah-rumah. Biarlah firman-Mu yang mengajar kami, supaya kebenaran firman-Mu kami dapat hidupi. Roh Kudus menolong kami, sehingga kami boleh mendapat berkat-Mu melalui firman-Mu. Engkau pakai urapan hamba-Mu sekali lagi, di dalam nama Tuhan Yesus. Bersama-sama kita katakan, amin. Jemaat yang saya kasihi, dimanapun Anda berada, tanggal 10 April, kita akan mengingat wafatnya Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat manusia bagi segala suku dan bangsa. Sebagai umat Nasrani, merayakan Jumat Agung adalah mengingat kembali pengorbanan Yesus. Sekali lagi, pengorbanan Tuhan Yesus yang menyerahkan dirinya untuk menebus manusia dari hukum dosa yang kekal. Waktu kita mengingat karya Yesus di atas kayu salib, ada banyak berkat yang kita terima. Seperti apa yang tercatat di dalam kitab Roma, pasal yang ke-5 sampai ayat dari 6 sampai ayat yang ke-10. Antara lain, saudara, yang kita terima. Pertama, kalau kita baca dari ayat ke-6 sampai ayat ke-8, di sini kita lihat Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Dengan jelas dikatakan Kristus mati ketika kita masih lemah. Kita durhaka dan berdosa, yang artinya Kristus mati untuk orang-orang yang melawan Allah. Orang fasik dan orang yang jauh dari Allah. Itulah yang pertama kita harus pahami dengan jelas. Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita sewaktu kita masih dalam keadaan berdosa. Puji Tuhan, Ibu Bapak. Sekalipun hari ini dalam suasana dunia sedang dilanda pandemi COVID-19, kita nggak perlu kecewa. Tidak merasa kenapa. Tetapi bagaimanapun keadaan kita hari-hari ini, Allah menunjuk kasih-Nya kepada kita dengan kematian Kristus di atas kayu salib. Itulah namanya Jumat Agung. Yang kedua, saudara, kalau kita lihat di dalam ayat yang ke-9 dari Roma pasal 5 ini, dikatakan kita dibenarkan oleh darahnya. Saudara dan saya dibenarkan bukan karena perbuatan baik,
Bukan karena amal baik. Bukan karena kesalehan. Ataupun pengajaran kita bagus. Tapi kita dibenarkan karena darahnya sendiri. Haleluya. Ibu bapak yang saya kasihi. Ketika seseorang dibenarkan oleh darahnya, maka berkat, saya berkatakan, maka anugerah diterima adalah keselamatan dari murka Allah. Puji Tuhan, saudara. Saya sangat bangga, bukan hanya sebagai hamba Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan. Oleh kasih-Nya yang pertama, Allah menunjukkan kasih-Nya. Kedua, kita dibenarkan oleh darah-Nya. Yang ketiga, saudara, kita diperdamaikan oleh Allah melalui kematian Yesus. Itu dicatat di dalam ayat yang ke-10 dari Roma pasal 5. Yang menjadi pertanyaan, apakah saudara sudah diperdamaikan oleh Allah? Bagaimana caranya saudara didamaikan dengan Allah? Ketika saudara menerima Yesus sebagai Tuhan, saya katakan, dan Juru Selamat saudara, maka saat itu juga saudara sudah menerima perdamaian dan hidup yang diselamatkan. Haleluya. Haleluya. Saudara yang saya kasihi, apa artinya perdamaian atau didamaikan dengan Tuhan? Artinya saudara, hubungan kita yang terpisah, yang jauh dari Allah karena dosa, maka hubungan kita itu dipulihkan, dikembalikan melalui salib Kristus. Kita semua ini didamaikan kembali hubungan kita yang telah terputus dari Allah. Inilah sekilas kita mengingat perayaan Jumat Agung. Saudara, itu sekilas yang ingin saya sampaikan di awal ibadah kita pagi ini, Jumat Agung. Kita akan melihat hal yang kedua, saudara. Kenapa? Kita akan belajar bagaimana Yesus Kristus sendiri taat sampai mati. Taat sampai mati. Bahkan dalam Filipi pasal 2 ayat ke-5 dan 8 dicatat, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Bahkan ayat 8 dikatakan, dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya, taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Ibu bapak yang saya kasih di rumah, Yesus Kristus telah memberi hidupnya, mati di atas kayu salib, bagi kita sekalian sebagai umat manusia. Marilah kita merayakan Paskah dan Jumat Agung dengan penuh sukacita. Sekalipun di rumah-rumah kita. Apakah kita memahami kata Estar? Kata ini berasal dari Istar. Istar adalah perayaan untuk dewa yang bernama Tamus, saudara. Pertanyaan saya hari ini, supaya ibu bapak ketahui, siapakah Tamus itu? Tamus adalah salah satu anak Nuh.
yang bernama Ham. Ham memiliki seorang anak yang bernama Kus dan menikah dengan seorang wanita yang bernama Semiramis. Kus dan Semiramis memiliki seorang putra yang bernama Nimrod. Saudara, ibu bapak yang saya kasihi di rumah, Nimrod adalah yang mula-mula sekali orang yang berkuasa di bumi. Ya, seorang pemburu yang gagah, yang perkasa. Bahkan itu diakui oleh Tuhan sendiri. Saudara boleh lihat itu di dalam Kejadian pasal 10 ayat 8 sampai ayat yang ke-10. Kata Nimrod dalam bahasa Ibrani artinya pemberontak. Nimrod adalah pencipta sistem Babilonia, di mana ia menciptakan tatanan dan pemerintahan dan hukum dasar perdagangan ekonomi. Nimrod juga adalah seorang yang pertama memperkenalkan penyembahan setan yang disebut Satanic worship. Nimrod juga begitu bejat, punya karakter yang tidak baik. Kenapa, saudara? Ia bersetubuh dengan ibu kandungnya sendiri, yaitu Semiramis. Sesuatu yang tidak baik, ibu bapak. Kemudian sang ibu hamil dan melahirkan anak yang bernama Tamus. Pada waktu Nimrod mati, saudara, Semiramis mendoktrinasikan pengikutnya bahwa Nimrod telah naik ke takhtanya di matahari dan harus dipuja sebagai Baal. Sebagai ibunya disebut Dewi Matahari. Saudara yang saya kasihi, lebih dari Semiramis sendiri mengatakan ia datang di bumi. Ibunya sendiri berkatakan melalui satu peristiwa di mana ia turun dari bulan dan mendarat di Sungai Efrat. Maka peristiwa inilah yang dinamai Ekstar atau Esther. Nimrod dipuja sebagai dewa matahari. Semiramis dipuja pengikutnya sebagai dewa bulan. Tamus disembah dengan gelar Queen of Heaven atau Ratu Surga. Jemaat yang saya kasihi, kata Paskah dalam bahasa Inggris diterjemahkan sebagai Passover, bukan Esther. Apa yang dicatat dalam Matius pasal 26 ayat 17 sampai 19 itu sangat jelas. Saudara, pertanyaan saya hari ini supaya saudara dan saya memahami, apakah itu Happy Esther sama dengan Paskah? Jawab saya, tidak, saudara. No. Paskah atau Passover yang kita rayakan adalah perayaan kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Sekali lagi saya katakan, Paskah atau Passover yang kita rayakan adalah perayaan kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Tuhan Yesus sudah mengalahkan kematian dan maut. Itulah Paskah.
Sedangkan Estar atau Istar adalah perayaan dewa yang bernama Tamus. Jemaat yang saya kasihi, firman Tuhan di dalam 1 Petrus 1 ayat 18 sampai 19 berkata, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus, amin, dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu, itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus. Yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda, tak bercacat. Betapa besarnya kasih Kristus kepada kita. Betapa besarnya kasih Kristus kepada kita. Dalam Wahyu pasal 1 ayat 5 dan 6 katakan, dan dari Yesus Kristus, saksi yang setia, pertama bangkit di antara orang mati dan yang berkuasa atas raja-raja bumi ini. Bagi Dialah yang mengasihi kita dan yang telah melepaskan kita dari dosa kita oleh darahnya. Bagi Dialah kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Mari jemaat Tuhan, kita rayakan sekalipun Jumat Agung ini di rumah, bahkan perayaan Paskah tidak kita lakukan di gereja, sekalipun harus di rumah, ingatlah akan kasih-Nya. Ingatlah betapa Yesus itu sudah berkorban, menyerahkan hidupnya, bahkan taat sampai mati di atas kayu salib. Kiranya Tuhan menolong kita, Roh Kudus meneguhkan kita. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih. Sekalipun kami boleh beribadah di rumah, mungkin melalui streaming online hari ini, kami diteguhkan, kami dikuatkan, supaya kami lebih menyadari pengorbanan Kristus 2000 tahun yang lalu. Kami juga diingatkan untuk menantikan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Kalaupun apa yang terjadi dewasa ini di tengah-tengah negara kami Indonesia, kami percaya Engkaulah kekuatan kami. Berkati kami semuanya, bungkus kami dengan darah-Mu, penuhi hati kami dengan sukacita, dan turunkan berkat-Mu kepada semua kami yang beribadah di rumah-rumah. Berkat ilahi berlimpah-limpah selalu kepada kami. Secara khusus kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia, dari pulau-pulau, pemimpin-pemimpin kami, kiranya berikan kami hikmat di atas pemimpin kami untuk bagaimana cara mengatasi virus corona ini. Tapi satu hal kami percaya, dengan berdoa, Tuhanlah kekuatan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, berkati kami semuanya. Yang percaya diberkati katakan bersama-sama, amin. Tuhan memberkati kita semua, shalom. Tuhan memberkati saudara dan saya, amin.